Seorang pria berusia 45 tahun dengan riwayat hipertensi dan obesitas meninggal mendadak sesaat setelah keluar dari kamar mandi. Kasus lainnya, seorang pria berusia 52 tahun tanpa gemuk tiba-tiba meninggal saat bermain badminton. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa persamaan kedua kasus ini? Keduanya memiliki faktor risiko, dan keduanya mengalami faktor pemicu tepat sebelum serangan terjadi. Banyak orang mengira serangan jantung atau henti jantung datang tanpa peringatan. Padahal, pada banyak kasus, serangan terjadi ketika dua hal bertemu. Yang pertama, sudah ada plak yang rapuh di pembuluh darah koroner. Yang kedua, muncul suatu pemicu yang membuat tekanan darah melonjak atau jantung dipaksa bekerja sangat keras. Ketika kedua faktor ini bertemu, risiko serangan jantung atau henti jantung meningkat. Plak koroner sudah saya bahas di 2 video sebelumnya. Lihat video yang ini dan yang ini. Di video ini, saya akan khusus membahas faktor pemicunya yang sering diabaikan. Dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya. Kabar baiknya, banyak faktor pemicu ini sebenarnya bisa kita hindari. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pemicu serangan jantung atau henti jantung. Pertama, mengejan. Mengejan tidak hanya terjadi saat buang air besar yang keras. Tanpa disadari, kita juga sering mengejan ketika mengangkat beban berat, mendorong mobil mogok, berdiri dari posisi jongkok atau duduk, atau melakukan pekerjaan berat sambil menahan napas. Mengapa hal ini berbahaya? Bayangkan paru-paru kita seperti 2 buah balon yang besar. Saat kita mengejan sambil menahan napas, perut mendorong diafragma ke atas. Karena jalan napas tertutup, udara tidak dapat keluar, sehingga paru-paru tetap mengembang seperti 2 balon yang dipompa di dalam rongga dada. Balon paru yang mengembang ini menekan pembuluh darah besar, sehingga aliran darah yang kembali ke jantung berkurang sementara. Begitu kita berhenti mengejan, tekanan di rongga dada tiba-tiba turun. Darah yang sempat tertahan mendadak mengalir kembali ke jantung, sehingga tekanan darah dapat melonjak secara mendadak. Pada orang yang sudah memiliki plak di pembuluh darah koroner, perubahan mendadak ini dapat menjadi salah satu pemicu serangan jantung atau henti jantung. Bagaimana cara mencegahnya? Sederhana. Jangan menahan napas saat mengeluarkan tenaga. Setiap kali mengangkat, mendorong, menarik, atau mengejan, biasakan menghembuskan napas secara perlahan, sehingga balon paru-paru tidak mengembang. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi lonjakan tekanan di dalam rongga dada dan mengurangi beban pada jantung. Yang kedua, olahraga kompetitif. Olahraga sangat baik untuk kesehatan. Tetapi, olahraga yang terlalu berat, terutama yang bersifat kompetitif, bisa berbahaya bagi orang yang sudah mempunyai faktor risiko. Saat bermain badminton, futsal, sepak bola, basket, lari cepat, atau olahraga kompetitif lainnya, banyak orang terdorong untuk terus mengalahkan lawan dan mengabaikan batas kemampuan tubuh. Akibatnya, denyut jantung, tekanan darah, dan kebutuhan oksigen jantung meningkat sangat cepat. Pada orang yang memiliki plak di pembuluh darah koroner, kondisi ini dapat menjadi faktor pemicu serangan jantung. Karena itu, bila Anda memiliki faktor risiko atau penyakit jantung,
Pilihlah olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang, seperti berjalan kaki atau bersepeda santai, sesuai anjuran dokter. Tujuan olahraga adalah membuat tubuh lebih sehat, bukan memaksa jantung bekerja di luar kemampuannya. Yang ketiga, stres emosional dan lonjakan adrenalin. Pemicu berikutnya adalah lonjakan emosi. Marah, panik, stres berat, rasa takut, atau kejutan yang sangat besar dapat memicu pelepasan hormon adrenalin. Adrenalin membuat denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, dan kebutuhan oksigen jantung bertambah. Karena itu, belajarlah mengelola stres. Aktivitas yang memacu adrenalin secara ekstrim, seperti roller coaster, bungee jumping, atau wahana ekstrim lainnya, juga dapat memberikan beban yang sangat besar pada jantung. Bagi penderita hipertensi atau penyakit jantung, aktivitas seperti ini sebaiknya dihindari. Yang keempat, obat-obat tertentu. Pemicu berikutnya ini sering kali tidak disadari. Beberapa obat flu atau pilek mengandung zat seperti pseudoephedrine, phenylephrine, atau phenylpropanolamin. Obat-obat ini dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Bila Anda menderita hipertensi atau penyakit jantung, sebaiknya hindari obat-obat yang mengandung bahan-bahan tersebut. Karena itu, biasakan membaca kandungan obat sebelum membeli, dan konsultasikan dengan dokter atau apoteker bila ragu. Yang kelima, makan berlebihan. Setelah makan berlebihan, terutama makanan tinggi lemak dan gula dalam porsi besar, jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi peningkatan kebutuhan metabolisme tubuh dan proses pencernaan. Pada orang yang sudah memiliki plak di pembuluh darah koroner, peningkatan beban kerja jantung ini dapat menjadi salah satu faktor pencetus serangan jantung. Karena itu, makanlah secukupnya dan hindari makan berlebihan. Yang keenam, paparan dingin mendadak. Pemicu berikutnya adalah paparan dingin secara mendadak. Misalnya, mandi dengan air yang sangat dingin atau langsung keluar ke udara yang sangat dingin. Saat tubuh terkena dingin secara tiba-tiba, pembuluh darah di permukaan kulit akan menyempit. Akibatnya, tekanan darah meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras. Pada orang yang sudah memiliki plak di pembuluh darah koroner, peningkatan beban kerja jantung ini dapat menjadi salah satu faktor pemicu serangan jantung atau henti jantung. Bagaimana cara mencegahnya? Bila Anda memiliki hipertensi, penyakit jantung, atau faktor risiko penyakit jantung, jangan langsung menyiram seluruh tubuh dengan air yang sangat dingin. Basahi tubuh secara bertahap agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Bila memungkinkan, gunakan air hangat atau air dengan suhu yang nyaman. Jadi, untuk mencegah serangan jantung, ada dua hal yang harus diperhatikan. Mencegah terbentuknya plak, serta menjaga agar plak yang sudah ada tetap stabil. Dan mencegah faktor pemicunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tuliskan pertanyaan dan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih.